Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini berdasarkan firman Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, supaya kita diteguhkan, supaya kita diberikan iman yang lebih kuat lagi, dan supaya kita tidak pernah takut akan apapun. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mengikut Yesus berarti harus berani menyaksikan Kristus. Mengikut Yesus kita harus menjadi saksi baginya. Menyaksikan Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang sudah menebus kita melalui anaknya yang satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang. Artinya tugas sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita harus menyatakan kebenaran yang disampaikan oleh Kristus yang sudah menjadi iman dalam kehidupan rohani kita. Nah, di sini letaknya. Makanya banyak orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengaku kalau di mobilnya sekali percaya Yesus tetap Yesus. Selagi Yesus tetap Yesus. Selama Yesus maka sekali Yesus selamanya Yesus. Itu menjadi kesaksian begitu banyak orang. Tapi pada faktanya saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang takut menyaksikan imannya. Takut kepada manusia. Takut kepada keberingasan orang-orang. Firman Tuhan katakan hari ini, saudara-saudara, sebelum firman Tuhan ayat kita ini, ayat keempat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudara, kenapakah kita harus takut kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang yang beringas, kepada orang-orang yang membenci kekristenan, kepada orang-orang yang membenci gereja, kepada orang-orang yang membenci Injil? Karena mereka andaikan pun bisa melakukan sesuatu, mereka hanya bisa membunuh tubuh kita saja. Tapi selebihnya tidak ada lagi. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Artinya manusia, setan sekalipun hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi tidak bisa melemparkan kita ke neraka. Tetapi Tuhan yang sudah kita percaya itu, yang sudah menyelamatkan kita itu, Dia bisa bukan saja membunuh tubuh kita, tetapi melemparkan kita ke dalam neraka. Apa artinya? Artinya kita akan menderita selama-lamanya dalam kekal. Mana lebih baik kita pilih? Mana yang kita pilih? Kita hanya mati dalam dunia ini karena kita menyaksikan Kristus, tetapi kita hidup di sorga. Atau kita mati di dunia ini, tetapi juga kita akan mati selama-lamanya di sorga. Kita masuk di neraka. Mana yang kita pilih?
Saudara-saudara, mengikut Kristus kita harus bayar harga. Berani mengikut Kristus kita harus setia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan mengikut Kristus itu mudah, itu bodoh. Ketika mengikut Kristus berarti kita harus menyampaikan kebenaran Injil itu. Sementara banyak orang tidak suka Injil diberitakan. Tetapi saudara-saudara, bagi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, hatinya bergelora menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kemanapun Injil itu akan diberitakan. Makanya bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, sama seperti Rasul Paulus, Stefanus, para rasul-rasul yang lain, murid-murid Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus menghinggapi mereka, maka sedikit pun rasa takut mereka tidak ada lagi. Karena mereka membayangkan sorga sudah menjadi milik mereka. Karena mereka membayangkan sekalipun aku harus menderita di dunia ini, tetapi aku memiliki hidup sorgawi. Itu yang paling indah. Makanya saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu jangan munafik. Jangan terlihat kita adalah baik, jangan terlihat kita itu mengikuti aturan-aturan agama, tetapi sesungguhnya hati kita jauh daripada Tuhan. Itu yang dikatakan dari ayat 2 tadi, ya, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang munafik. Sekali kita percaya kepada Kristus, harus percaya dan berani bayar harga. Satu ketika ada seorang anak tamatan SMA begitulah. Ketika itu ada penerimaan menjadi PNS. Setelah dia melamar, ada seseorang yang menyanggupi untuk menerima dia menjadi PNS, asal dia bersedia paling tidak di dalam KTP-nya menuliskan di situ, tertulis di situ agamanya adalah agama Islam. Kemudian anak muda yang percaya kepada Kristus ini berkata, sudahlah, tidak apa-apa, kan cuma hanya sekedar di KTP saja. Kemudian dia pun tes, dan ternyata benar, dia bisa diurus dan masuk. Masuklah dia. Mulai dia bekerja menjadi PNS di lingkungan orang-orang Islam. Dan kemudian mulailah dia mencabut, malu memakai kalungnya yang dia pakai, kalung salib itu. Karena teman-temannya adalah orang-orang Islam semuanya. Dia cabut. Dan di rumahnya seluruh gambar-gambar Tuhan Yesus dan firman Tuhan itu semuanya dia turunkan dari dinding-dinding rumahnya. Karena apa? Karena dia malu, nanti dia takut teman-temannya akan datang melihat ternyata dia adalah orang Kristen. Kemudian yang lebih parah lagi, mulailah teman-temannya mengajak dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Dan dia pun pergi. Sampai pada satu kali ketika dia pun harus meninggalkan Kristusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itulah orang-orang yang munafik. Yang terlihat dia adalah percaya kepada Yesus, padahal dia tidak sungguh-sungguh percaya. Itu yang dikatakan oleh Yesus, berhati-hatilah, ya. Dari ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan menjadi munafik. Setialah kepada Tuhan. Harta dunia, kehidupan dunia ini tidak akan berarti apa-apa. Kita akan tinggalkan. Dan kita akan menderita
selama-lamanya ketika kita berani menyangkal Tuhan. Setialah kepada Tuhan, teruslah pikul salibmu, dan berani bayar harga. Tuhan akan memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Jadikan kami menjadi pembela-pembela-Mu. Jadikan kami tetap setia kepada Tuhan. Dan penyaksi-penyaksi Kristus bagi banyak orang. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah menjadi saksi Kristus. Jangan munafik, jangan takut, jangan pernah sekalipun menyangkal Tuhan. Sekalipun hanya sekedar di KTP. Jangan pakai pikiran. Jangan katakan kita harus bijaksana. Berhikmat. Berhikmat yang seperti itu adalah berhikmat yang bodoh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Shalom.